Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 3. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan percakapan berikut. Ibu guru bertanya kepada murid-murid di kelas. Tahukah anak-anak, Ibu, bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kumannya Bu. Bagus anak-anak Ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Berdasarkan percakapan sebelumnya, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Ya, mereka sedang membicarakan kelas yang tidak bersih. Bagaimana ya ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Banyak sampah yang berserakan dan tidak tertata rapi. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Bagus ya, karena kita jadi tahu bahwa kelas yang tidak bersih itu banyak kumannya. Lalu apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Jelas, segera membersihkannya. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Ya, yang pertama kalian harus mengingatkan atau menegur teman supaya tidak buang sampah sembarangan. Ciri-ciri sekolah yang bersih itu adalah pertama, tidak ada sampah berserakan. Lalu debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan sekolah di kelas tertata rapi dan halaman sekolah bersih. Kalian bisa lihat di gambar di bawahnya ya. Sangat indah jika sekolah itu bersih. Sedangkan ciri sekolah yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan bau, debu-debu tidak dibersihkan, peralatan kelas tidak tersusun rapi, halaman sekolah juga terlihat kotor. Kalian bisa lihat pada gambar, tidak indah sekali ya dipandangnya. Maka kita sebagai warga sekolah harus menjaga kebersihan sekolah. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor. Kalian bisa buka pada halaman 70. Ya sudah, di situ ada istilah teka-teki silang berikut dengan benar. Di sini Miss Kiki sudah bentuk dalam bentuk tabel. Kosakata yang pertama adalah kering. Maknanya adalah tidak mengandung air. Karena kering ya. Selanjutnya basah. Maknanya adalah mengandung air.
Dan yang ketiga, kuman. Makna dari kata tersebut adalah binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Kira-kira seperti apa ya? Ya, dimulai dengan gerakan kepala, menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas, dan menengok ke bawah. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Gerakan selanjutnya adalah gerakan tangan, yaitu mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Gerakan kaki dimulai dari kaki lurus sedikit, dibuka tangan ke samping. Lalu kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah. Kaki lurus sedikit, dibuka, tangan ke atas. Dan yang terakhir, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Berikut adalah alat musik pengiring tari. Pertama ada gendang, lalu rebana, tamborin, dan tifa. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Apa ya bangun datarnya? Ya, di situ kalian dapat lihat bagian atasnya, di pinggirnya, bagian pinggirnya itu berbentuk segitiga ya. Lalu bagian bawahnya, tengah-tengahnya itu berbentuk segi empat. Itu termasuk bangun datar. Ya, sudah dijelaskan bahwa di sebelumnya segitiga dan segi empat itu merupakan contoh bangun datar. Kira-kira tahukah kamu contoh bangun datar yang lainnya? Nah, di sini sudah dijelaskan. Ada bangun datar persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Untuk sisi sudut dan titik sudutnya sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Di sini terdapat bagian sisi, sudut, dan titik sudut yang jumlahnya ada 5, dan yang satunya lagi jumlahnya ada 6. Mana bangun datar yang termasuk dalam kriteria antara jumlah yang 5 atau 6? Ya, di situ sudah dijelaskan yang bagian A, karena kita bisa hitung di situ masuk ke dalam jumlah yang sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 5. Sama seperti dengan bangun datar C dan D ya. Kalian bisa tarik garis juga di buku paket kalian masing-masing itu pada halaman 77. Selanjutnya untuk yang sisi, sudut, dan titik sudut jumlahnya ada 6. Kalian bisa tarik garis pada bangun datar B dan E. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ini latihan soal lagi seperti yang tadi yang sudah kita kerjakan bersama. Sekarang coba bangun datar yang berbentuk segi 5 dan mana bangun datar yang berbentuk segi 6. Coba kalian hitung. Lihat pada halaman 78 ya. Coba disamakan. Kira-kira jawabannya tepat tidak sama seperti Miss Kiki ini? Baik, untuk penugasan pada hari ini adalah menuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu pada gambar di bawah ini.
Kira-kira apa yang akan kalian jelaskan ketika kalian melihat gambar tersebut? Kalian dapat jelaskan di halaman 73, kelas yang tidak bersih. Kalian bisa tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatan ini ya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.